Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja berada? Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi kali ini yaitu tentang tenaga honorer 2 kategori ini akan diangkat menjadi P3K meski tak lolos CASN 2024. Nah, bagaimana penjelasannya? Sebelum kita ke informasinya, Bapak Ibu seperti biasa ada baiknya silakan klik tombol subscribe untuk selalu mendapatkan informasi lainnya. Dan juga nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa tinggalkan like, komentar-komentar yang bersifat membangun, dan share sebanyak-banyaknya. Baik, mari kita ke informasinya. Bapak Ibu, informasi kali ini dikutip dari laman lengkongayobandung.com. Upaya pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K sedang dilakukan pemerintah. Perlu diketahui bahwa pemerintah dan DPR sudah berkomitmen tidak akan ada PHK massal dan pengurangan pendapatan pada tenaga honorer. Meski demikian, tenaga honorer rencananya akan diangkat menjadi P3K melalui CASN 2024 dan nantinya tenaga honorer akan diangkat secara bertahap. Pemerintah pun rencananya akan membuka 3 periode untuk CASN 2024 ini. Dilakukannya tes untuk mengangkat P3K untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penelitiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Setelah dinyatakan lolos CASN 2024, tenaga honorer akan dimasukkan pada 2 kategori yaitu P3K penuh waktu dan paruh waktu. Khusus untuk P3K paruh waktu diperuntukkan kepada instansi yang belum memiliki kemampuan ekonomi untuk mengangkat tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Meski demikian, instansi tersebut berkewajiban mengangkat tenaga honorer secara bertahap menjadi P3K penuh waktu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah. Lalu bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak lolos CASN 2024? Apakah tidak akan diangkat? Pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada tenaga honorer yang masuk kategori XTHK2 dan tenaga honorer yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik. Kemenpan RB memberikan kuota untuk kedua kategori tenaga honorer tersebut sebanyak 80%, sedangkan untuk umum sebanyak 20%. Selain itu juga ada usia tenaga honorer yang akan dijadikan prioritas oleh pemerintah untuk diangkat menjadi P3K. Yang pertama, tenaga honorer yang memiliki usia 35 tahun serta masa kerja selama 1 sampai dengan 5 tahun di instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang memiliki usia 40 tahun serta masa kerja selama 5 sampai dengan 10 tahun di instansi pemerintah. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu tenaga honorer yang memiliki usia maksimal 46 tahun serta masa kerja selama 20 tahun atau lebih di instansi pemerintah secara terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya yaitu tenaga honorer yang memiliki usia maksimal 46 tahun serta masa kerja selama 10 sampai dengan 20 tahun di instansi pemerintah secara terus-menerus. Selain itu juga tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K harus masuk dalam database BKN dan memiliki surat SPTJN. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk selalu mendapatkan informasi lainnya dan juga nyalakan tombol loncengnya. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya, tinggalkan like dan berikan komentar-komentar yang bersifat membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.